Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi khairu ummah? Alhamdulillah. Masih ingatkah antum pelajaran kita minggu lalu? Yap, benar. Kita sudah mendengarkan cerita. Minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang Abu Dujannah yang menjaga keluarganya dari makanan-makanan yang haram. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Semoga Allah meridhoi, memudahkan, dan memberkahi ilmu yang kita dapat hari ini. Amin. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, tahukah antum apa itu inti cerita? Inti cerita adalah pusat cerita yang diringkas menjadi cerita singkat, atau dengan kata lain menjadi inti pembicaraan. Setelah antum paham apa itu inti cerita, Ustazah hari ini akan membacakan sebuah cerita tentang birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Ya, birrul walidain adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Artinya, kita sebagai seorang anak wajib berbuat baik, berkata yang baik kepada kedua orang tua kita. Nah, hari ini Ustazah akan memberikan sebuah video atau sebuah tayangan kepada antum tentang seorang anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Silakan antum simak videonya ya. Video ini bercerita tentang kisah pemuda yang bernama Uwais. Kebetulan hidup, Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Oh, terima kasih nak. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit.
Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Setelah antum melihat video tersebut, buatlah inti cerita tentang Uwais Al-Qarni. Kerjakan pada buku latihan antum di rumah. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ustazah tutup dengan doa penutup majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.